Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikatil muqarrabin musannaf hadal kitab Syekh Fathul Al-Bukhari Wujayan Masyayikh bin Nusantara Syekh Samsuddin Asy'ari. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan dari pengkajian minggu yang lalu, yang masih membahas soal wujud, ya. Wa anna dzalikal wujudi bi tibaril itlaq munazzahun an hadhil asya kulliha, ya. Wa inna dzalikal wujud, dan sesungguhnya wujud itu bi tibaril itlaqi, dengan ya iktibar itlaq. Itlaq itu kemutlakan. Munazzahun itu munazzah, ya. Munazzahun itu ya menunjukkan sifat kekhususannya yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu munazzah atau tanzih, ya. An hadil asya, dari semua ini kulliha. Ini maksudnya dalam memahami hakikat wujud, ya, harus benar-benar memahami secara utuh. Sebab kalau tidak paham secara utuh, ya, seringkali muncul penafsiran dan pemahaman yang menyimpang dari apa yang dimaksud oleh para mu'alif, oleh para ulama tasawuf, baik ulama tasawuf Nusantara maupun ulama-ulama tasawuf dalam dunia Islam. Sebab ya ajaran para ulama tasawuf baik di dunia Islam maupun di Nusantara itu memiliki kesamaan. Ya, hanya saja ada faktor lokalitas, yaitu munculnya istilah-istilah, ya. Itu sering terjadi ada dalam karya-karya ulama Nusantara. Ini yang membedakan dengan ulama-ulama di luar Nusantara. Sebab untuk mendekatkan paham, ya, itu tentu ulama Nusantara memiliki pendekatan yang lebih pas sesuai dengan konteks sosial masyarakat yang sedang didakwai, gitu. Maka secara substansi sama, kan, tetapi contoh-contoh atau perumpamaan-perumpamaan itu ya ada perbedaan, ya. Contoh kemarin, ya, ketika Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri memberikan ilustrasi soal bagaimana memahami wujud kurma, ya, yang sudah berdiri, ya, dengan buah daun dan akarnya, itu
ternyata asal muasalnya dari sebuah biji. Nah, pengambilan perumpamaan contoh memahami wujud dengan kurma, karena ini sudah sangat maklum bagi orang Islam yang biasa haji atau umroh. Tapi perumpamaan ini kalau di ulama Nusantara itu sering memberikan perumpamaan-perumpamaan yang sesuai dengan konteks sosialnya, ya. Ya, seperti Syekh Hamzah Fansuri, ya, dalam menggambarkan soal wujud ini contohnya tidak Arabik, ya. Tapi contohnya sesuai dengan kondisi di lingkungan masyarakat saat itu. Contoh terkait dengan wujud, ya, kalau Syekh Fadlullah Al-Buanburi menggambarkan seperti biji kurma dan pohon kurma, kalau Syekh Hamzah Fansuri itu menggambarkan perumpamaan yaitu dari kapas, ya, kemudian berproses menjadi benang, benang diproses lagi menjadi kain, kain berproses lagi menjadi baju. Itu. Nah, ini perumpamaan ini coraknya lokalitas, ya, yang ada kapas di mana, ya, ya, jadi Nusantara, gitu. Itu. Kalau Sayyidina Ali perumpamaannya laut, ya. Sayyidina Ali ditanya oleh Rasul, ada apa kamu lihat laut wahai Ali, ya, ya lihat laut ya sebagai apa, memahami hakikat wujud bahwa laut itu ya tempat air yang berjumlah besar, tapi ya zatnya air. Kemudian di dalam laut itu ada ombak, ya, ombak itu adalah air yang terkena angin, gitu. Namanya sudah beda, laut, ombak. Nah, kemudian ketika sampai pinggir jadi buih, ya namanya buih. Zatnya apa? Ya air, gitu. Nah, ini contoh bagaimana para ulama-ulama itu memberikan perumpamaan tentang hakikat wujud. Jadi contoh yang diberikan, yang digunakan Sayyidina Ali, laut, ombak, air, itu ya sesungguhnya ingin memberikan pemahaman kepada kita bahwa hakikat wujud, ya, itu dari yang satu menjadi yang banyak. Itu. Ya, begitu juga perumpamaan Syekh Fadlullah Al-Buanburi tadi yang kemarin sudah disampaikan, yaitu biji kurma dan pohon kurma. Ternyata pohon kurma yang sudah berbuah, ya, dengan daun dan akar, ya, itu ternyata dari atau berasal dari biji kurma. Begitu juga perumpamaan Syekh Hamzah Fansuri dengan memberikan ilustrasi yaitu kapas, ya, kapas diproses menjadi benang, benang diproses menjadi kain, kain diproses menjadi baju. Nah, ini yang dimaksud dalam memahami hakikat wujud, ya pada dasarnya itu dari yang satu menjadi yang banyak. Itu. Alam semesta juga sama hakikatnya, ya, berawal dari yang satu kemudian menjadi yang banyak, ya, termasuk alam seisinya ini termasuk minal kasroh. Lah, minal kasroh ini hakikatnya dari mana? Ya, minal wahdah, dari yang satu. Nah, kemudian dalam hal ini Syekh Fadlullah Al-Buanburi menegaskan bahwa wujud dari sisi kemutlakannya itu bersifat munazah, tanzih. Tanzih itu maha suci Allah dari segala yang bersifat makhlukiyah.
dari yang bersifat kehambaan. Karena segala sesuatu yang bersifat kehambaan, kemakhlukan, itu ada naqs, ada kekurangan. Itu maka di sini ya Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri konsep tauhidnya, tauhid wujudnya tetap menjaga sifat tanzihnya Allah. Tanzihnya Allah itu berarti ya Allah itu maha suci ya, dengan memiliki sifat ya yang disebut dengan sifat salbiyah, kidam yang dahulu kala hanya Allah, baqo yang kekal hanya Allah, mukhalafatul hawadisi, Allah tidak bisa diilustrasikan dalam bentuk rupa apapun. Nah, ini kemudian qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Wahdaniyah, Allah esa. Nah, inilah yang disebut ya bahwa wujud secara mutlak itu bersifat tanzih. Nah, kalimat tanzih atau munazzah ini untuk memagari paham tentang wujud tadi supaya tidak ditarik kepada pengertian tasbih. Ya. Ini maksud dari Syekh Fadlullah Al-Burhan ini dengan menyatakan bahwa wujud secara mutlak itu adalah tanzih, supaya para murid-murid atau pengikutnya itu tidak menarik dalam memahami wujud itu kepada pemahaman tasbih. Apa pemahaman tasbih? Pemahaman tasbih itu sebagaimana yang terjadi ya di Aceh ketika setelah meninggalnya Syekh Abiyah Fansuri dan Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Nah, di situ muncul para pengikut ajaran wujudiyat ini yang punya penafsiran bahwa Allah adalah alam, alam adalah Allah. Allah huwal alam, alam huwallah. Ini sudah sebenarnya ini sudah menyimpang dari ajaran Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri. Jadi tidak boleh kalau sifat zat Allah yang mutlak yaitu ditarik kepada yang tasbih, yang makhluk, itu nggak boleh. Tidak boleh. Allah huwal alam, Allah adalah alam. Ini kan Allah tanzih, alam tasbih. Ya nggak bisa. Yang tanzih ditarik kepada tasbih. Sebaliknya, ya pemahaman sebaliknya, al-alam, ya Allah huwal alam, ya al-alam huwallah, gitu kebalikannya. Alam adalah Allah. Nah, ini pemahaman yang seperti ini, ya inilah yang tidak sesuai dengan ajaran Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri. Jadi makanya harus dipahami kronologis kenapa sampai muncul fatwa dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri, karena ini sudah ada pemahaman yang mulhid, yang sudah mulai panteistik, karena semua dianggap Allah. Sementara rujukan referensi utama ya Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri menegaskan bahwa wujud mutlak itu tetap bersifat tanzih, maha suci. Allah maha suci, nggak boleh kemudian melihat wujud alam semesta itu disebut dengan Allah. Ini yang perlu dipahami, bahwa pemahaman yang seperti ini ya tidak sesuai, tidak sejalan dengan yang dikehendaki oleh Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri. Itu. Lah, bagaimana solusinya? Gitu. Ada solusinya. Ya, ketika melihat wujud yang ada di alam semesta ini, ya, itu
diyakini bahwa wujud itu hakikatnya bersumber dari Allah dan dipandang dan dikembalikan kepada Allah. Nah, pandangan inilah yang disebut dengan istilah suhud. Suhud itu mata memandang, mata hatinya mengembalikan kepada Allah. Tidak terucap kalimat-kalimat yang mulhid tadi, yang ilhad tadi. Ya, kalimat yang ilhad tadi, Allahu wal alam, alam wa Allah. Itu hanya di situ letak perbedaannya. Gitu ya. Sebab kalau Allah wal alam, alam wa Allah, ya, ini akhirnya ya sama seperti kasus di Jawa ketika pada zaman Syekh Siti Jenar. Ya, karena para pengikut Syekh Siti Jenar pemahamannya sama bahwa semua ini Allah. Gitu. Nah, orang ahli thariqah itu sikapnya lebih rapi, paham soal hakikat wujud, tapi karena ini wilayah hakikat ya cukup dipandang dengan suhud. Jadi prakteknya dengan suhud. Suhud apa? Memandang dengan mata lahiriah, sedangkan mata hatinya mengembalikan kepada Allah. Ya, ini orang-orang ahli thariqah disiplin. Bagaimana kalau diucapkan? Diucapkan yang menggunakan bahasa syariah. Kalau ini makhluk ya sifatnya tasbih gitu. Misalkan ini tasbih ya namanya tasbih. Ini tisu ya namanya tisu. Ini laptop ya namanya laptop. Ini ya mendudukkan satu perkara secara proporsional. Kalau toh dalam memahami soal hakikatnya asal usulnya memang bersumber dari yang satu, oke, tapi itu wilayah batiniyah, wilayah suhud tadi, tidak untuk diucapkan. Jadi itulah solusi yang diberikan para ulama muhaqqiqin, ya, mulai dari Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Imam Ghazali, terus termasuk ulama-ulama Nusantara dalam memahami hakikat wujud, semua memiliki kesamaan. Ya, tetap menjaga sifat tanzihnya Allah, ya, tidak boleh Allah ini ditarik ya kepada tasbih. Ya tasbih. Allah bersifat tanzih, akan tetapi cara mempraktekkan yaitu dengan suhud tadi, yaitu memandang dengan pandangan mata lahiriah, dengan mata hati, mengembalikan hakikat wujud kembali kepada Allah. Tapi ini wilayahnya wilayah akidah, wilayah keyakinan, atau yang disebut dengan zuhud ya seperti itu. Tidak keluar kalimat yang neko-neko. Ketika ditanya ini apa, ya sudah menggunakan bahasa syariat, menggunakan bahasa tasbih. Ini apa? Ya tasbih. Ini apa? Ya laptop. Nah, inilah yang penting untuk dipahami bagi orang-orang yang belajar ilmu hakikat. Ya, sebab seringkali orang belajar ilmu hakikat blundernya tuh di sini, blundernya tuh di situ. Ya, belum memahami secara utuh, ya, apalagi dia hanya sebatas mendengar, tidak mengakses langsung kepada sumber primernya, ya, sehingga akhirnya muncul imajinasi liar ditambah biasanya hawa nafsu, ya, akhirnya semakin tidak terkontrol. Dia melakukan keinginan hawa nafsunya, kemudian mencari pembenaran dengan ilmu hakikat. Nah, di sini letak licinnya, ya, orang belajar ilmu hakikat di situ. Akhirnya apa? Dia melakukan maksiat, ya, semua di atas namakan Allah, ya. Melanggar aturan Allah, semua di atas namakan Allah. Nah, padahal dia seharusnya paham ayat, ya, wanahan nafsa anil hawa. Posisimu itu masih seorang murid, harus riyadhah mujahadah dulu, jangan kemelindi, ya, bermain-main dengan hakikat tapi tidak paham. Ya, akhirnya
sering kali orang tergulung ya oleh hawa nafsunya, terus ditambah dengan licinnya ilmu hakikat itu. Maka kalau kita bisa memahami secara utuh, mempraktekkan secara utuh, insya Allah ya pinaringan selamat, pinaringan aman dari ujian dan cobaan. Nah, banyak orang yang diuji berat itu karena tadi letupan-letupan ilmu hakikat diucapkan di sembarang tempat. Nah, ini yang akhirnya sering menyebabkan turunnya ujian. Untuk apa? Untuk mengetahui konsisten nggak dia ngomong seperti itu. Itu ya. Jadi jelas. Wa anna dalikal wujud bi'tibal itak munazzahun. Jadi wujud secara mutlak itu bersifat tanzih. Kalau tanzih itu berarti ya maha suci Allah dari segala seserupan, dari segala perumpamaan yang sifatnya makhlukiyah. An hadhil asya. Asya ini ya isinya luas ya. Alam semesta ini termasuk asya. Kulliha ya, ditambah taukid ya, kulliha semuanya ya. Wa inna dzalikal wujud, dan sesungguhnya wujud itu muhitun meliputi baijami'il mawjudat dengan segala mawjud. Lah, wujud yang esa tadi, yang bersifat tanzih tadi itu meliputi segala yang mawjudat. Itu. Jadi wujud yang tanzih tadi itu meliputi wujud yang mawjudat. Wujud mawjudat itu ya segala wujud yang ada. Tapi tadi harus pas di dalam praktek ya, dalam meletakkan pemahaman antara tanzih dan tasbih harus tepat gitu. Itu. Jadi nggak boleh dicampur aduk ya. Wa anna dzalikal wujud, dan wujud yang hak tadi itu meliputi seluruh yang maujudat. Ka ihatatil malzumi, seperti ya meliputinya hal-hal yang bersifat lazim, yang malzum terhadap yang lawazim. Itu maksudnya begini. Wal mausub bis sifat wa darab bil madrub awil kul bil juz'i. Itu maksudnya begini. Untuk menggambarkan pemahaman ini ya, bahwa wujud yang tanzih tadi itu meliputi wujud yang maujudat, bijami'il maujudat. Muhitun bijami'il maujudat. Ya, itu diibaratkan ya, seperti cincin dan lubangnya. Ini namanya lazim dan malzum. Kapan ada lubang cincin dan kapan ada cincin? Ini kan satu kesatuan yang nggak bisa terpisahkan. Sifat dan mausuf. Zaid ganteng misalkan. Ya, antara ganteng dan Zaid ya ibarat sifat mausuf yang tidak bisa lepas. Dorob dan madrob. Awil kul bil juz'i. Kul itu adalah sifatnya umum, bil juz'i dengan sebagian. Ya, Ta'ala maha tinggi angdalika, dari tersebut uluwan maha tinggi, kabiron yang maha besar. Jadi maksudnya supaya apa? Supaya tidak menarik pemahaman tentang Allah yang maha tanzih tadi, munazah tadi, itu tidak ditarik kepada sifat kemakhlukan. Itu. Karena Allah maha tinggi, kabiron, uluwan kabiron. Gitu. Jadi intinya begini maksudnya. Ya, memang wujud yang
Pertama adalah wujudullah, ya. Kemudian muncul alam semesta ini sebagai tajallinya atau yang disebut tajalli wujudul haq. Lah tajalli wujudul haq ini, ya, ini nggak bisa lepas dari wujud mutlak tadi. Akan tetapi yang tidak boleh adalah jangan sampai wujud mutlak itu dianggap wujud Allah. Gitu. Maka di sini tadi sudah dijelaskan prakteknya adalah menggunakan konsep syuhud. Jadi konsep syuhud itu konsep solusi, ya, dalam memahami pro kontra terhadap perdebatan wahdatul wujud itu. Itu solusinya ada di syuhud. Maka ada istilah dari Asir Hindi, ya, itu dengan istilah wahdatus syuhud. Itu sebagai solusi atas perdebatan wahdatul wujud. Karena wahdatul wujud ini ya sama kayak Ittihad dan Hulul, ya, dikritik oleh para ulama, termasuk Asir Hindi itu mengkritik wahdatul wujud. Kemudian muncullah konsep wahdatus syuhud. Syuhud itu ya memandang tadi, memandang yang kita pandang kembali kepada hakikatnya. Itu. Tapi dengan pandangan rasa, dengan pandangan akidah, bukan untuk diucapkan, bukan untuk diverbalkan. Nah, inilah etika ini yang harus dipegang, ya, bagi para salik dalam memahami hakikat wujud. Jadi tidak diumbar kemana-mana, apalagi keluar letupan-letupan kalimat yang, ya, membuat kontroversi, gaduh, dan menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Nah ini, ya, kalau di ahli thariqah itu, ya, diajarkan bagaimana untuk menyembunyikan, ya, menyembunyikan rasa itu, ya, dengan baju-baju yang umum di tengah masyarakat, ya, tidak menunjukkan eksklusif, ya, tidak menunjukkan sesuatu yang eksklusif, tapi dia lebih inklusif di tengah masyarakat. Nah, biasanya ini bisa dipetakan, ya. Kalau orang yang lagi mabuk, lagi seneng-senengnya belajar ilmu hakikat, terus lagi ngerti, ya, seolah-olah mendapat kemencangan, ini biasanya muncul letupan-letupan mabuk itu ada. Tapi ya mabuknya jangan keterusan, apalagi kebablasan, ya. Letupan-letupan itu pasti ada, tapi harus terkontrol, ya. Wa anna dzalikal wujud kama annahu bi'tibari mahdhin itlaqihi, ya, dan sesungguhnya wujud itu, ya, sebagaimana dijelaskan dengan iktibar mahdi itlaqihi, ya, iktibar kemutlakan yang mahdi, yang murni, gitu. Syarin fi dawati jam'il mawjudat, itu berlaku bagi semua yang maujud. Bihaitsu yakunu dzalikal wujud, sekiranya ada apa wujud itu, fitil kadawat, pada dat-dat itu, qabla duhur, sebelum menjadi nyata. Itu. Fi dzalikal wujud, di dalam wujud itu, ainu dzalikal wujud, yaitu esensi dari wujud itu, ya. Jadi maksudnya wujud yang nyata, real, yang kita hadapi ini, yang di alam semesta ini kalau kita tafakur lebih mendalam, memahami hakikat wujudnya, ini kan akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebab alam semesta dan seisinya ini kan namanya makhluk. Kalau makhluk itu ciptaan Allah, nah tentu, ya, semua kembali kepada penciptanya, gitu. Maka inilah salah satu bagaimana kita bisa menerima, ya, alasan, ya, bahwa alam semesta ini itu ya makhluk, ya. Kalau makhluk ya berbeda dengan kholiknya,
gitu. Tapi hakikat makhluk ini ya asal muasalnya ya dari kholik gitu. Tapi yang tidak boleh menganggap makhluk itu kholik. Nah ini aja. Nah, jadi yang tidak boleh itu menganggap makhluk itu kholik atau makhluk mengaku kholik, ini yang nggak boleh. Ya, kalau berbicara hakikatnya, ya hakikatnya makhluk dari kholik ini dipandang secara suhudi, tidak untuk diucapkan secara verbal. Ya, itu. Karena apa? Esensinya semua wujud ya kembali kepada Allah. Maka disebut fi dzalikal wujud ainu dzalikal wujud. Ya, esensinya ya ainu dzalikal wujud, ain itu. Nah, disinilah nanti ada letak perbedaan tahapan pengamalan ya. Kalau bagi pemula untuk memudahkan ya tadi antara kholik dan makhluk gitu kan. Tapi kalau yang sudah mulai menengah itu ya antara ya zat Allah dengan tajalli wujudul haq ya itu ada istilah-istilah yang memudahkan kita untuk memahami. Wa kadzalika, dan demikian itu as-sifatu sifat al-kamilatu yang sempurna lidzalikal wujud bagi wujud itu bi tibari kulliyatiha wa idlaqiha syariatun fi jami'il mawjudat bi haitsu takunu tilka sifah al-kamilah fi dhamani sifatil mawjudah ainu sifatil mawjud kama kanat al-mawjudah qabla dhuhur. Jadi sama, maksudnya di atas tadi juga sama, qabla dhuhur fi dzalikal wujud. Jadi sebelum nyata di alam semesta ini ya ujung-ujungnya ngerucutnya sama gitu. Ini kalau menggunakan pendapat teori martabat 7 kan ya, saya gambarkan ya. Kalau teori martabat 7 itu kan wujud yang sekarang ini berada di alam atsam. Ya. Terus sebelumnya di mana? Nah, sebelumnya itu ada di wilayah alam misal. Sebelumnya di mana? Itu ada di wilayah alam arwah. Ada. Sekarang kita buat contoh yang mudah kita pahami. Contoh wujud kita saja. Wujud kita ini sekarang ada di alam atsam, alam fisik. Sebelum di alam fisik kita di mana? Di alam misal. Alam misal itu di mana? Yaitu alam arwah. Sebelum terbentuk di alam arwah, ya sebelum sel sperma bertemu dengan sel ya telur, ya, itu di mana? Itu adanya di alam arwah. Gitu. Di alam arwah itu sudah ada apa? Ya kita sudah dikhitab oleh Allah ya tentang alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Ya, kami menyaksikanmu. Jadi ketika posisi kita di alam arwah ini kita sudah dikhitab oleh Allah. Ya, kita sudah menyaksikan Allah. Kita menjawab syahidna. Kami menyaksikan. Maka kan sama. Praktiknya ketika sudah di alam atsam, yang pas itu adalah suhudian. Ya, kemarin Fadlul Was juga menggunakan suhudian ilmiah. Suhud secara keilmuan. Itu maka di ayat ini bala syahidna. Iya, Gusti, kami menyaksikan. Jadi artinya bahwa sebelum kita turun di muka bumi, ya tahapan yang kita lalui ini kan ya ruh kita dari alam arwah kemudian ke alam misal, di alam rahim gitu. Kemudian keluar di alam atsam ini. Nah, ini perjalanan kita. Nah, terus di atas alam arwah ada nggak? Masih ada. Inilah yang disebut alam qadim. Ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Nah, posisi kita yang saat ini ya. Nah, ini kalau bicara ini teori yang disampaikan oleh Syekh Fadlul Anwar bahwa sebelum duhur, qabla duhur, kita ini sebelum nyata di bumi ini itu sudah ada skenarionya di alam wahidiyat.
Wahidiyat itu apa? Itu alam qadim yang di situ ada lauhil mahfud. Kan tingkatan di atas alam arwah itu ada 3, yaitu ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Nah, wahidiyat itu di situ sudah ada lauhil mahfud. Jadi seluruh makhluk yang ada di alam semesta, di alam wahidiyat itu Allah sudah punya desain alam semesta secara tafsil. Ini yang dimaksud qabla duhur, sebelum nyata itu sudah ada desainnya di sana. Itu. Maka kalau diurut-urut lagi bahwa wujud kita yang di dunia ini, alam asab ini, ya ini sudah disetting ketika di alam qadim. Bukan luar biasa. Jadi settingan manusia itu sudah ada di alam qadim, yaitu di alam ahadiyah. Di situ ada lauhil mahfud. Ya, lauhil mahfud itu ya desain, grand desain alam semesta sebelum ada bumi langit, dan itu sudah ada. Termasuk makhluk yang ada di alam dunia nanti, siapa-siapa itu sudah ada database-nya semua. Nah, dari situlah kemudian turun ke alam arwah, turun alam misal, turun ke alam atsam, ya sekarang menjadi wujud yang nyata ini. Maka di sini Syekh Fathullah Al-Ghunari menyatakan fitil kadawat qabla duhur, ya, gitu. Jadi sebelum nyata menjadi wujud di dunia ini itu sudah ada sebelumnya. Begitu juga dalam soal sifat ini. Kama kanatil mawjudat qabla duhur, sebagaimana ada wujud itu sebelum duhur, sebelum nyata di alam absam ini, itu sudah ada skenarionya. Si A, si B, si C itu sudah ada di alam ahadiyat tadi. Maka orang-orang yang ya sudah yakin dengan teori ini, ya, maka dalam hidupnya ya, dia bisa seperti ya wayang gitu. Ya karena hakikatnya kita ini ya wayang sak dremo nglampahi. Semua gerakan dan semua pola tingkah manusia semua yaitu sudah didesain di alam ahadiyat tadi gitu. Jadi qabla duhur itu sudah ada fitil kasifatan. Ya, bahkan itu disebut ainutil kasifatil kamilah, itu adalah esensi dari sifat kamilah. Wa annal alam, dan sesungguhnya alam bijami'i ajzaihi, dengan semua bagian-bagiannya. Nah, sekarang penjelasan berikutnya, kan tadi kronologisnya mulai dari alam qadim, ya alam qadim saya ambil satu aja, yaitu yang di bagian wahidiyat. Di situ sudah ada namanya lauhil mahfud. Jadi grand design alam semesta itu sudah ada di sini. Ya. Termasuk yang sifatnya global, individual itu sudah ada. Corona tahun 2020 akan ada menghebohkan dunia, itu di lauhil mahfud sudah ada. Dari lauhil mahfud turun ke alam hudus, mulai dari alam arwah, alam misal, alam atsam. Nah, sekarang kita ini semua ada di alam atsam ini. Nah, ketika sudah di alam atsam ini, wa annal alam, dan sesungguhnya alam, yang dimaksud alam ini adalah alam atsam ini, bijami'i azzaihi, dengan semua juz-juznya atau bagian-bagiannya. Ya, contoh ya, juz-juz dalam alam ini ya ada bumi, ada bulan, ada matahari, ada bintang-bintang. Terus di bumi ada gunung, ada laut, ada pohon-pohon, ya. Terus ada binatang, ada ikan. Ini kan jumlahnya, jenisnya bisa jutaan gitu. Lah ini wa annal alam bijami azzai, ini bagian dari azzaihi. Itu a'rodun itu bersifat baru. Ya, disebut baru ya iya. Ya contoh kita misalkan yang lahirnya tahun 2000 misalkan, tahun 99 dia di mana? Kan belum ada gitu. Maka di sini a'rod itu
adalah sesuatu yang baru. Itu termasuk dulu sebelum ada alam semesta, bumi, ya dulu bumi nggak ada. Gitu. Kemudian diadakan oleh Allah, diturunkan Adam dan Hawa, kemudian membentuk ya kehidupan di bumi ini sampai sekarang ini hampir sekitar 7 miliar ya anak Adam yang menghuni di bumi ini. Nah ini a'rad, itu semua baru. Gitu. Wal ma'rud, sedangkan ma'rud ya wal wujud ya ma'rud ini ya bisa dimaknai, ma'rud itu segala sesuatu yang nampak secara fisik ya, yang dapat dilihat secara visual ya. Wal wujud, nah itulah yang disebut wujud itu. Jadi kalau dilihat wujud yang ada sekarang ini dengan beragamnya, nah, itu kalau ditarik kepada sumber awal ya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya ini salah satu bagaimana kita meyakini bahwa apa yang ada di alam semesta ini ya hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kalimat inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilahi, dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah, ilahi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Ya hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah memahami tentang hakikat wujud ini, bahwa hakikatnya kita ini ya sak dermo nglampahi, ibarat wayang tadi. Ya kita di dunia ini ya menjalankan skenario yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kita diberikan akal untuk berpikir. Lah, skenario yang sudah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali ini kan dirahasiakan oleh Allah. Makanya kita disuruh usaha dan ikhtiar. Nah, ketika kita usaha dan ikhtiar, hasilnya kita tawakal, kembalikan kepada Allah. Karena yang akan terjadi ya yang sesuai dengan ketetapan Allah. Kita sebagai hamba karena ketidaktahuan kita ya kita usaha dan ikhtiar apapun yang bisa kita lakukan, soal hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dengan demikian kalau kita misalkan sudah usaha ikhtiar diberikan kesuksesan, kita bisa mengembalikan kepada alhamdulillah ya Allah, ternyata usaha dan ikhtiarku sesuai kehendakmu. Itu maka tidak muncul sifat sombong, bisa tawadhu karena rendah hati menganggap semua anugerah dari Allah. Berbeda dengan orang yang tidak paham hakikat wujud, seolah-olah dia punya kekuasaan, punya kemampuan untuk melakukan apapun. Maka kalau dia sukses muncul sifat sombongnya. Sama kayak Fir'aun ya, karena ditutup mata hatinya oleh Allah, diberikan kekuasaan tak terbatas, akhirnya muncul kesombongannya mengaku sebagai Tuhan. Qarun juga sama. Qarun ya, hatinya ditutup oleh Allah, diberikan harta yang melimpah, karena hatinya ditutup, dia merasa bahwa harta kekayaan ini hasil kerja keras saya. Maka ketika Allah murka, ditenggelamkan, ya dia baru merasakan penyesalan bahwa itu semua adalah milik Allah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi efek dalam memahami ajaran hakikat ini ya akhirnya kita ini menjadi orang yang bisa jembar hati nih, ya, menerima keadaan apapun itu dengan lapang dada, bisa qanaah. Nah, kita sudah usaha ikhtiar, ternyata hasilnya begini, ya sudah, itulah ketetapan Allah, itulah rezeki yang baik buat kita.
Mungkin secara kemanusiaan kita punya pikiran, punya khayalan, gitu ya, punya keinginan, daftar keinginan-keinginan. Tapi itu semua ya tidak ada artinya, karena yang akan terjadi dalam kehidupan kita adalah yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka kalau kita paham hakikat wujud, itu bisa nerima dengan enak, ya, ati legowo, ya, karena semua dikembalikan kepada Allah. Jika diberikan kesuksesan, kemuliaan, derajat pangkat, dia merasa ini amanah dari Allah. Aku tidak punya apa-apa. Itu tidak muncul sifat angkuh sombong seperti Fir'aun dan Qarun. Begitu juga ketika diuji dengan yang agak nggak enak lah, yang pahit-pahit lah gitu. Ya, itu juga mudah bisa mengembalikan kepada Allah. Karena apa? Karena yakin bahwa saya ini ya hakikatnya hidup ini la haula wala quwata illa billah. Usaha sudah, ikhtiar sudah, tapi masih buntu. Jangan patah semangat dan terus ikhtiar sampai Allah memberikan solusi. Nah, proses sabar kita menghadapi ujian ini yang belum ketemu solusinya itu dari ketetapan utuh, ya, dengan berpegang pada kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama-ulama muhaqqiqin. Ini dampak yang kita rasakan, ya, cukup memberikan energi, ya, dalam menghadapi kehidupan ini, terutama kehidupan modern yang dinamis. Nah, ini kita bisa menghadapinya dengan penuh kenyamanan dan kedamaian, tanpa kemerungsung, tanpa hiruk pikuk, tanpa galau, tanpa stres gitu. Karena sudah punya basic keimanan dan keyakinan yang sudah kokoh. Nah, inilah pentingnya kita belajar ilmu ini. Karena itu ya ilmu ini sesungguhnya fardu ain bagi setiap muslim gitu. Jangan lantas ilmu ini diposisikan ilmu khusus yang belajar hanya orang-orang khusus, orang awam tidak boleh. Lah kapan mereka mau batinnya mendapatkan pencerahan kalau tidak belajar ilmu ini gitu. Hanya yang penting prakteknya itu jangan sampai menyimpang dari apa yang sudah diberikan batasan-batasan oleh para ulama muhaqqiqin ini. Kalau kita prakteknya benar, ya insya Allah manfaat yang kita rasakan juga memiliki efek ketenangan lahir dan batin. Ini kalau kita bisa memahami, mengamalkan secara benar gitu. Kalau tidak, itu ya macam-macam yang akan dihadapi. Ujian bertubi-tubi, ya, di dalam ujian itu bukan mendapatkan pencerahan, tapi kegelisahan dan kegalauan. Jadi nggak ada ketenangan sama sekali. Nah ini, maka kita dalam mengamalkan ini harus ngikuti apa yang menjadi guidance yang sudah dijelaskan para ulama muhaqqiqin ini. Ya, mudah-mudahan kita dalam mempelajari ilmu hakikat ini ya senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengamalkan secara tepat, nah, sehingga ilmu ini menjadi kuasa kita dalam menghadapi kehidupan dunia yang modern ini, sehingga kita punya basic keimanan yang kokoh, akidah yang kokoh, dan memiliki pandangan yang terbuka dalam melihat wujud alam semesta ini yang hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.